Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kelima pada mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol ini, kita akan membahas tentang tahap desain. Hal-hal apa saja yang perlu kita pahami dalam materi ini, dalam tahap desain ini, ya. Nah, di mana kita telah pahami bahwa proyek itu mempunyai siklus hidup proyek dan desain ini merupakan bagian daripada siklus hidup proyek. Apa saja yang perlu kita lakukan pada tahap desain? Ya, mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama kita jelaskan terlebih dahulu tentang definisi daripada kata desain, ya, bahwa desain itu awalnya merupakan kata baru pengindonesiaan dari kata desain dari bahasa Inggris, ya. Istilah ini melengkapi kata rancang atau rancangan atau merancang yang dinilai kurang mengekspresikan keilmuan, keluasan, dan kebebasan profesi. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka kalangan insinyur menggunakan istilah desain ini menggunakan istilah rancang bangun sebagai pengganti kata istilah desain. Namun di kalangan ilmuwan seni rupa, ya, istilah desain ini tetap secara konsisten dan formal dipergunakan. Nah, ini kita memahami awal dari kata desain, ya. Nah, kemudian definisi desain akan pahami sendiri, saya rasa nggak perlu dijelaskan. Saya kutip dari beberapa ilmuwan tentang definisi desain, bahwa desain ini adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang dijabarkan melalui berbagai pengalaman, keahlian, dan pengetahuannya yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai, dan berbagai tujuan benda buatan manusia. Nah, ini definisi daripada desain. Sekarang, apa yang harus kita lakukan dalam tahap desain? Nah, karena tahap desain ini merupakan tindak lanjut dari studi kelayakan. Dalam studi kelayakan, misalkan tujuan proyeknya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian outputnya adalah bangunan pasar tradisional, manfaatnya terdapat sarana jual beli hasil produksi UMKM, kemudian dampaknya UMKM berkembang dan ekonomi meningkat. Nah, ini tentu tujuan dan keluaran tujuan proyek dan output proyek ini harus sebelum masuk ke dalam tahap desain ini harus melalui studi kelayakan. Contoh dalam hal ini, dulu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang manfaatnya terdapat karena jual beli hasil produksi UMKM, kemudian dampaknya UMKM berkembang dan ekonomi meningkat, hal ini belum tentu pada saat ini. Betulkah yang harus pasar tradisional? Nah, ini makanya perlu bahwa tahap desain ini merupakan tindak lanjut dari studi kelayakan. Nah, mungkin saja hasil studi kelayakan kondisi saat ini justru akan lebih tepat membangun sistem untuk memasarkan produk-produk UMKM. Misalkan membuat website seperti Shopee dan lain sebagainya contohnya. Misal ya ini ya. Nah, karena ini merupakan tindak lanjut dari studi kelayakan yang menyatakan layak atau tidak layaknya suatu proyek itu berdasarkan tujuan, output, manfaat, dan dampak ini ditindaklanjuti kepada dalam tahap desain. Suatu contoh misalkan di sini outputnya adalah bangunan pasar tradisional, maka di dalam tahap desain ini kita harus
aplikasikan dari hasil studi kelayakan. Nah, di mana di dalam tahap desain ini ya, di antaranya ada 19 poin yang harus kita lakukan. Pertama, mengkaji ulang data yang sudah ada, pembuatan assessment report, pelaksanaan pekerjaan pemetaan, dan lain sebagainya. Ini merupakan awal dari tahap desain. Di mana di tahap desain selanjutnya ini perlu menyelesaikan 19 poin ini ya pada tahap desain. Nah, dalam mengkaji ulang data ya, termasuk laporan studi kelayakan ini ya, mengkaji ulang data dan laporan studi kelayakan merupakan kontrol pada tahap perencanaan atau tahap desain ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya saya catat di sini. Data apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana memastikan data itu benar, kemudian yang ketiga, apakah studi kelayakan sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek, berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan, kondisi lingkungan, infrastruktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat, dan lain-lain, manfaat dan dampak, AMDAL dan AMDAL lain, dan kesimpulan layak atau tidak layaknya suatu proyek ini untuk dijalankan. Jika kajian ulang menunjukkan realistis, maka lanjutkan investigasi detail. Nah, dalam investigasi detail ini, pada tahap desain merupakan investigasi detail. Investigasi ini perlu dilakukan oleh ahli di bidangnya. Di antaranya siapa yang melakukan investigasi? Ya, apa saja yang harus diinvestigasi? Di antaranya investigasi harus dilakukan oleh surveyor. Surveyor ini mengidentifikasi tentang infrastruktur yang ada, tentang kondisi lahan, meliputi kepemilikan lahan, topografi, kontur, dan lain-lain. Kemudian sumber daya yang ada di sekitar lingkungan, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya material, maupun sumber daya yang lainnya yang mungkin bisa dilibatkan dalam suatu proyek. Yang kemudian sosial masyarakat atau budayawan dan lain-lain. Di sini artinya di dalam investigasi perlu tenaga ahli tentang sosial dan budaya. Di sini apa yang harus kita lakukan, yang harus kita data dalam investigasi, diantaranya adalah tentang kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, hasil investigasi detail sebagai input desain dalam hal pemetaan proyek, kriteria desain, metode pelaksanaan proyek, rencana anggaran biaya proyek, metode pembiayaan, metode kepemilikan, metode pengelolaan, dan lain-lain. Inilah investigasi inilah untuk menentukan dari desain yang akan kita lakukan. Karena desain yang tepat, kriteria desain yang tepat itu harus sesuai dengan kondisi sosial, budaya di suatu wilayah. Misal, kita akan membuat desain karena outputnya misalkan suatu bangunan, baik kalau misalkan tadi bangunan pasar, atau tujuan proyeknya lain, misalkan outputnya bangunan perumahan, atau tujuan lain, outputnya misalkan kampus, maka di mana lokasi suatu output itu didirikan, suatu bangunan itu didirikan, harus mengakomodir, desain kita harus akomodir mengenai sosial, budaya di suatu wilayah. Ini kita bicara tentang kearifan lokal. Kemudian selanjutnya, kita perlu menentukan metode pelaksanaan. Maksudnya metode pelaksanaan adalah sistem pelaksanaan proyek itu sendiri. Misal, apakah suatu pembangunan ini memerlukan peralatan-peralatan yang canggih, memerlukan peralatan alat-alat besar, ya. Nah, ini perlu menggunakan alat besar atau tidak, tentu harus berdasarkan studi kelayakan, di mana dari hasil studi kelayakan perlu
perlu mengidentifikasi apakah suatu wilayah ini dalam suatu proyek ini memungkinkan kendaraan berat masuk ke dalam proyek itu atau tidak, sehingga ini menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pelaksanaan. Yang selanjutnya tentu untuk menentukan rencana anggaran biaya, karena kita ketahui rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan dari masing-masing daerah tentu akan berbeda-beda. Wilayah A dengan wilayah B, harga bata itu berbeda misalkan. Wilayah A dengan wilayah B, harga semen, harga besi misalkan berbeda. Nah, maka hasil investigasi inilah menjadi dasar untuk menentukan desain, metode pelaksanaan, serta menghitung rencana anggaran biaya. Ya, yang selanjutnya kita tentukan metode pembiayaan, metode pemilikan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pemetaan proyek tentu kita perlu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Di sini sudah saya kutip, sudah saya catat, antaranya adalah undang-undang dan peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemetaan proyek. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Nomor 16 1985, dan seterusnya. Nah, selain undang-undang, tentu juga pemetaan proyek mengacu pada undang-undang yang berlaku, tentu juga berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Dan ini peraturan-peraturan ini bagi para engineer ini perlu dipahami. Karena jika tidak, maka apa yang kita desain bisa saja melanggar peraturan perundangan yang telah ditentukan. Nah, pemetaan proyek harus mengacu pada peraturan daerah di lokasi proyek. Nah, tentu peraturan daerah itu tentu turunan dari undang-undang, turunan dari peraturan pemerintah, peraturan menteri yang kemudian daerah membuat peraturan khusus di dalam daerah itu sendiri. Nah, suatu contoh, rencana infrastruktur wilayah Jawa Barat. Kemudian ada tahap desain, hal-hal yang perlu diperhatikan itu di dalam peraturan daerah, maka kita harus mengacu kepada RT/RW, rencana tata ruang wilayah, apakah suatu wilayah, suatu titik lokasi itu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian selain itu juga kita harus tahu apakah lokasi tersebut itu sesuai dengan rencana tata letak bangunan, bagaimana juga dengan KRK-nya, ketetapan rencana kota. Ketetapan rencana kota ini yang harus kita pahami, diantaranya kita harus mengetahui suatu wilayah itu garis padan bangunannya berapa, ya, GSB-nya berapa, garis padan jalannya berapa, koefisien dasar bangunannya berapa, koefisien luas bangunannya berapa, yang ini semua kita harus pikirkan dan implementasikan di dalam membuat desain. Suatu contoh, misal dalam membuat desain perumahan atau desain rumah. Misalkan di suatu wilayah, garis padan bangunan atau GSB adalah ditentukan 5 meter, gitu ya. Artinya hanya diperbolehkan membangun sampai batas 5 meter dari tepi jalan. Suatu contoh dari gambar ini. Misalkan ini jalan, ditentukan GSB-nya 5 meter, maka yang boleh dibangun badan bangunan ke jalan itu berarti paling pendek 5 meter. Bagaimana kalau 6 meter, 8 meter? Tentu boleh. Yang tidak boleh itu adalah kurang dari 5 meter. Kemudian garis padan jalan. Garis padan jalan itu hampir mirip dengan garis badan bangunan, ya. Tapi garis padan jalan ini lebih ditujukan untuk sedianya lahan bagi perluasan jalan di masa yang akan datang. Misal, pada suatu lahan ada GSJ tertulis atau garis padan jalan tertulis 1,5. Maka tadi apabila GSB-nya 5, maka harus 5 ditambah 1,5. Seperti contoh gambar ini. Apabila ditentukan GSJ-nya adalah 1,5. Kemudian KDB atau koefisien dasar bangunan.
Aturan ini mengatur bagaimana di dalam membangun suatu bangunan, pemilik bangunan diwajibkan menyisakan lahannya untuk area resapan air dan lain-lain. Ya, KDB resapan air dan lain-lain itu terdiri dari apa saja? Resapan air, kemudian area terbuka, kemudian area hijau gitu. Nah, ini diatur pada koefisien dasar bangunan. Nah, koefisien dasar bangunan ini biasanya dinyatakan di dalam persentase. Misalnya, memiliki lahan di suatu daerah dengan KDB 60%, dengan luas lahan 10.000 meter persegi, artinya hanya boleh membangun rumah atau bangunan apapun seluas 60% kali 10.000. Atau yang boleh dibangun dari luas tanah 10.000 tadi hanya 6.000 meter persegi yang boleh dibangun. Sedangkan sisanya seluas 4.000 meter persegi ini adalah sebagai area terbuka yang fungsinya sebagai resapan air, penghijauan, dan lain sebagainya. Nah, ini maka kita perlu mengetahui di setiap daerah KDB yang ditentukannya seperti apa, GSB yang ditentukannya seperti apa, GSC yang ditentukannya seperti apa. Ini semua oleh para engineer perlu dipahami sebelum kita melakukan desain. Karena kita pahami di dalam membuat desain itu, kita membuat master plan, membuat layout set plan, kemudian membuat layout denah dan lain sebagainya. Dan di dalam menggambar membuat desain inilah kita tuangkan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk GSB, GSC, KDB, yang kemudian juga kita perlu tahu juga KLB-nya gimana ya. Tadi kita bicara tentang GSB, GSJ, KDB, atau koefisien dasar bangunan. Selanjutnya juga kita perlu mempertimbangkan koefisien luas bangunan atau KLB. Apa yang dimaksud dengan KLB? Ya, yuk kita bahas. Nah, jadi saya lanjutkan lebih dahulu tentang KDB, koefisien dasar bangunan. Ini yang dijelaskan tadi contohnya adalah seperti ini. Dalam kita membuat master plan, ya contoh ini misalkan desainnya adalah desain kampus. Desain kampus luas lahannya ada 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Maka luas bangunannya terdiri maksimalnya tadi adalah 6.000 meter persegi. Maka dituangkan seperti ini contohnya ya. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, misalkan luasnya 650 meter, Fakultas Teknik dan Desain 650 meter, dan seterusnya, yang sehingga koefisien dasar bangunan yang dimaksud koefisien dasar bangunan adalah luas bangunan dasar, ya, di lantai dasar yang diperbolehkan, itu yang disebut dengan KDB. Selanjutnya kita bahas tentang KLB, atau koefisien luas bangunan. Nah, KLB ini merupakan perbandingan antara luas total bangunan dibandingkan dengan luas lahan. Nah, KLB ini berarti parameternya itu adalah luas lahan dan luas bangunan. Ya, luas bangunan yang dihitung di dalam KLB ini merupakan seluruh luas bangunan yang ada, mulai dari lantai dasar hingga seluruh lantai di atasnya, masuk mezanin atau bangunan dengan dinding yang lebih tinggi dari 1,2 meter yang digunakan sebagai ruangan harus dimasukkan ke dalam perhitungan KLB. Nah, KLB biasanya dinyatakan dalam angka, misalkan 1,5 banding 2 dan sebagainya. Tiap-tiap daerah ini mempunyai angka KLB yang berbeda-beda. Nah, lokasi suatu daerah semakin padat, maka biasanya angka KLB akan semakin tinggi. Bila di dalam PBS tertera KLB 3, maka yang diperbolehkan luas bangunan yang didirikan pada suatu lahan itu adalah 3 kali luas lahan. Artinya misalkan lahannya 10.000, berarti yang boleh dibangun adalah 30.000 meter persegi. Nah, ini suatu contoh gambaran perhitungannya ya. Apabila KLB-nya
Ya. Dari perhitungan di atas ini, luas lantai dasar yang boleh dibangun hanya seluas 6.000 meter persegi saja, sedangkan luas total bangunan yang diizinkan seluas 30.000 meter persegi. Ini apabila KLB-nya 3. Berarti membangun gedung secara vertikal, beberapa lantai ke atas. Nah, ini tentang KLB ya. Nah, ini suatu contoh perhitungannya. Ya. Nah, ini merupakan hal-hal penting yang perlu kita pahami para engineer dalam membuat desain. Yang selanjutnya tentu ya dalam menentukan penyusunan kriteria desain dalam hal ini kalau desain konstruksi ya bangunan ya desain selain berpedoman kepada peraturan undangan juga perlu mempertimbangkan berbagai hal di antara tentang budaya, kecenderungan desain atau trennya seperti apa, kesesuaian fungsi bangunan, kesesuaian kebutuhan ruangan bangunan utama, kesesuaian kebutuhan ruangan bangunan pendukung, bangunan fasilitas pendukung lainnya, sistem evakuasi, sistem pemadam kebakaran, sistem instalasi listrik, harus kuat, harus lemah, ya, sistem transportasi dalam gedung, sistem transportasi luar gedung, sistem struktur, spesifikasi teknis, sistem pencahayaan, sistem sirkulasi udara, kemudahan perawatan, sistem instalasi air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem pengelolaan air hujan, sistem pengolahan air kotor, sistem resepan air, renewable, dan lain sebagainya. Inilah dasar-dasar yang perlu dipertimbangkan dalam tahap desain selain daripada peraturan dan perundang-undangan. Karena ini pun tentang budaya, kecenderungan, termasuk spesifikasi teknis pun ini tentu diatur dalam peraturan. Selain RT RW, KRK, KDB, KLB, dan lain sebagainya, hal-hal ini pun ada di dalam ketentuan-ketentuan, ada di dalam ketentuan Kemenaker, ada di dalam ketentuan SNI, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran tentang tahap desain. Yang selanjutnya, output dari desain itu tentu kita menghasilkan suatu gambar rencana, masuk di ide, menghasilkan rencana anggaran biaya, menghasilkan time schedule, dan lain sebagainya. Itulah di dalam desain yang harus kita hasilkan. Maka di dalam perkuliahan perencanaan kantor ini, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung rencana anggaran biaya, bagaimana cara membuat time schedule, dan lain sebagainya. Di dalam pemahaman desain ini, sementara saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.